Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kita lanjut ya di part 2. Dan di part 2 ini kita nggak hanya bahas tentang pedagogik saja. Nanti akan ada materi tentang sosial dan kepribadian. Kalau kalian kurang jelas atau saya terlalu cepat, bisa kalian pause dan baca sendiri soal dan jawabannya. Langsung saja, check it out. Teman-teman jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya karena saya akan upload setiap hari, jadi kalian akan dapat notifikasinya. Oke, kita mulai dari soal nomor 8. Berikut ini adalah beberapa faktor kendala yang dapat mempengaruhi keterampilan berbahasa anak, kecuali A. Keluarga, B. Kebiasaan, C. Keinginan dan dorongan komunikasi, D. Kesehatan. Kata kunci yang pertama adalah keterampilan berbahasa. Ingat, yang namanya keterampilan berbahasa itu bukan keterampilan membaca ya. Jadi berbahasa di sini mungkin lebih cenderung keterampilan berbicara. Oke? Dan kata kunci kedua ada kata kecuali. Oke, yang perlu kalian tahu faktor apa saja sih yang dapat mempengaruhi keterampilan berbahasa anak? Yang pertama adalah keluarga. Maksudnya keluarga di sini adalah semakin banyak anggota keluarga, si anak itu akan semakin banyak mendengar dan akhirnya anak itu akan semakin banyak berbicara. Itu untuk faktor keluarga. Yang kedua adalah kecerdasan. Jadi tingkat kecerdasan anak juga mempengaruhi keterampilan berbahasanya. Semakin cerdas anak akan semakin cepat dalam keterampilan berbahasa itu, akan semakin cepat untuk berbicara. Berikutnya, faktor yang ketiga adalah kesehatan. Jelas, yang namanya anak sehat pasti akan lebih cepat dalam berbicara atau keterampilan berbahasanya akan lebih bagus daripada anak yang tidak sehat. Dan faktor lainnya adalah keinginan dan dorongan komunikasi. Semakin anak itu ingin atau didorong oleh orang tua, semakin ingin berkomunikasi, semakin cepat dalam keterampilan berbahasa anak. Jadi jawaban nomor 8 yang bukan merupakan faktor keterampilan berbahasa anak adalah B. Kebiasaan. Oke, soal nomor 9. Pemahaman guru terhadap peserta didik, perencanaan, pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan anak didik untuk mengaktualisasikan sebagai potensi yang dimilikinya merupakan definisi dari. Nah, di sini pilihannya adalah 4 kompetensi yang harus dimiliki guru, yaitu A. Pedagogik, kepribadian, profesional, atau sosial. Jadi gini teman-teman, kalau ada soal seperti ini jangan sampai salah. Saya akan kasih tahu kata kuncinya. Yang pertama, yang namanya kompetensi pedagogik itu simpelnya gini, kalau urusan RPP, kurikulum, evaluasi, penilaian, peserta didik, itu masuknya adalah pedagogik. Jelas? Jadi urusan yang kayak gitu-gitu tuh pedagogik. Nah, kalau kepribadian adalah sifat dan watak guru itu. Sebagai guru kita tuh harus memiliki sifat yang gimana sih? Memiliki watak yang gimana sih? Nah, contohnya misalnya sebagai guru kita harus bijaksana, berwibawa, berakhlak mulia, dewasa. Jadi kepribadian guru itu bisa menjadi inspirasi siswa atau bisa menjadi apa ya namanya, jadi bisa dihargai siswa itu dilihat dari kepribadian guru. Guru yang kekanak-kanakan, guru yang tidak berwibawa akan tidak dihargai oleh siswa. Jadi sebaiknya guru itu memiliki kompetensi kepribadian yang baik. Jadi urusan yang sifat-sifat gitu masuknya kepribadian ya. Oke, berikutnya adalah kompetensi profesional. Yang namanya profesional ini kaitannya biasanya dengan bidang kita. Contohnya kalau guru bahasa Inggris, ya materi bahasa Inggrisnya harus menguasai, kaitannya dengan materi pembelajaran, itu profesional. Guru matematika ternyata di tes atau disuruh ngajar perkalian kok nggak bisa, berarti itu nggak profesional. Itu kalau kompetensi profesional. Dan yang terakhir adalah kompetensi sosial. Namanya saja sosial, jadi guru itu bersosialisasi dengan lingkungan, baik di lingkungan sekolah, baik di lingkungan rumah. Misalnya ada seorang guru tinggal di suatu kampung, ternyata guru itu sombong, nggak gabung dengan warga kampung yang lainnya, berarti guru itu tidak memiliki kompetensi sosial yang baik.
gitu. Jadi kalau urusannya dengan orang lain, lingkungan, itu adalah kompetensi sosial. Nah, kita kembali lagi ke soal, karena di soal itu kaitannya dengan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi, terus perencanaan, kayak RPP gitu kan, buat RPP perencanaan pembelajaran. Ya jelas jawabannya adalah A, kompetensi pedagogik. Sudah jelas teman-teman? Berikutnya, nomor 10, berikut adalah salah satu ciri guru yang mampu memahami karakteristik anak didik, yaitu A. Memanfaatkan prinsip-prinsip perkembangan kognitif. B. Mampu menekan strategi pembelajaran untuk anak didik. C. Memfasilitasi anak didik untuk mengembangkan potensi akademik. D. Melaksanakan pembelajaran yang kondusif. Sebenarnya kata kuncinya di sini adalah karakter anak didik. Kalau guru mengetahui karakter anak didik, berarti guru tahu perkembangan kognitifnya si anak didik itu. Jadi jawabannya adalah A. Kalau jawaban yang B, salahnya kenapa? Karena di sini menentukan strategi pembelajaran. Salah. Ini nanti kaitannya dengan pengelolaan kelas, seperti pilihan yang D, melaksanakan pembelajaran yang kondusif. Itu berarti ciri guru yang mampu mengelola kelas dengan baik. Yang C, memfasilitasi anak didik untuk mengembangkan potensi akademik. Kata kuncinya ada di kata memfasilitasi. Berarti ini adalah ciri guru sebagai fasilitator. Jadi sudah jelas jawaban nomor 10 adalah A. Oke, berikutnya nomor 11, kompetensi kepribadian yang harus dimiliki oleh guru adalah A. Guru harus mempunyai aktualisasi diri yang tinggi. B. Guru harus dapat menggunakan proses instruksional yang tepat. C. Guru harus mengenal kemampuan peserta didik. D. Guru harus merumuskan tujuan pembelajaran. Ingat, ini adalah kompetensi kepribadian. Jadi jawabannya adalah A. Guru harus mempunyai aktualisasi diri yang tinggi. Nah, perlu diingat lagi, tadi kan di depan saya sudah bilang yang namanya kompetensi kepribadian itu kembali lagi pribadi yang bagaimana sih kalau kita mau jadi guru, sifatnya gimana harusnya, wataknya gimana, sikapnya gimana gitu. Kayak pilihan yang D, guru harus merumuskan tujuan pembelajaran, jelas salah. Kalau urusannya dengan pembelajaran, tujuan, RPP itu pasti kompetensi pedagogik. Jelas? Oke, nomor 12, berikut ini yang bukan merupakan faktor penyebab rendahnya profesionalisme adalah, ingat ya, ada kata bukan loh. A. Kurangnya motivasi guru dalam meningkatkan kualitas diri. B. Pengakuan terhadap ilmu pendidikan dan keguruan masih setengah hati. C. Kurang menjamin kesejahteraan guru karena rendahnya gaji. D. Adanya perguruan tinggi swasta sebagai pencetak guru yang lulusannya asal jadi. Jawabannya adalah C. Kurang menjamin kesejahteraan guru karena rendahnya gaji. Perhatikan, faktor penyebab rendahnya profesionalisme antara lain adalah kurangnya motivasi guru dalam meningkatkan kualitas diri. Jadi, guru yang tidak ingin berkembang, guru yang ya udahlah, aku segini aja, tidak mau belajar lagi, tidak mau mengikuti zaman, tidak mau berkembang, itu menjadikan rendahnya profesionalisme. Berikutnya, pengakuan terhadap ilmu pendidikan dan keguruan masih setengah hati. Yaitu kembali lagi. Jadi untuk soal ilmu itu masih yang ya udahlah, saya ngajar SMP kelas 7, ya udah hafalnya materi kelas 7 aja. Jadi cuma setengah hati kalau disuruh menimba ilmu lagi atau belajar lagi. Nah, berikutnya, faktor berikutnya adalah adanya perguruan tinggi swasta sebagai pencetak guru yang lulusannya asal jadi. Maksudnya di sini kadang ada sekolah swasta yang memiliki guru tidak sesuai atau tidak linear dengan ijazahnya. Contohnya ada guru bahasa Inggris tapi diambilnya dari guru matematika. Ada guru matematika tapi diambilnya dari guru PGSD, atau bahkan kadang di salah satu sekolah swasta atau beberapa sekolah swasta itu gurunya belum S1 misalnya, masih
kuliah itu kan belum profesional, jadi harus linear dan profesional, itu dia. Jadi jawabannya karena pertanyaannya adalah bukan atau kecuali, jawabannya adalah C. Oke, soal berikutnya, guru hendaknya dapat membantu, memperbaiki, dan menilai secara kritis proses pembelajaran yang dilakukan, sehingga akhirnya proses pembelajaran dapat optimal. Nah, hal ini merupakan peran guru sebagai A. Mediator, B. Pengelola kelas, C. Fasilitator, atau D. Supervisor. Oke, di part 1 kemarin kita sudah bahas peran guru sebagai inspirator, informator, dan motivator. Nah, kali ini kita akan bahas peran guru yang lain. Yang pertama adalah sebagai mediator. Kata kuncinya aja media. Berarti guru itu menyediakan atau memiliki media yang akan disampaikan kepada peserta didiknya. Kaitannya dengan media pembelajaran ya. Berikutnya adalah pengelola kelas. Ya berarti guru itu bisa mengelola kelas, bisa membuat kelas itu kondusif untuk pembelajaran. Itu berarti guru berperan sebagai pengelola kelas yang baik. Nah, berikutnya adalah fasilitator. Kata kuncinya adalah fasilitas. Berarti guru harus bisa memfasilitasi peserta didik atau siswanya dalam mengembangkan potensi akademiknya. Nah, kalau terakhir adalah supervisor. Supervisor itu berarti guru bisa menilai, mengkritik, memberi saran. Itu namanya supervisor. Kaitannya dengan pengawasan, penilaian, itu supervisor. Nah, kalau dilihat dari soal nih, kata kunci di soal itu adalah menilai, memperbaiki. Berarti ada menilai, memberi saran, mengkritisi. Ya udah jelas. Berarti itu peran guru sebagai D. Supervisor. Diingat-ingat ya teman-teman. Oke, soal berikutnya, kemampuan guru dalam mengevaluasi hasil belajar anak didik memiliki karakteristik yaitu, gampang nih, kata kuncinya adalah mengevaluasi. Coba dibaca pilihannya, A, B, C, atau D. Jawabannya adalah D. Melaksanakan proses penilaian. Yang namanya mengevaluasi hasil berarti itu menilai, melakukan penilaian. Lanjut, nomor 17. Menyusun rancangan pembelajaran berdasarkan strategi yang telah dipilih. Mencakup hal-hal sebagai berikut ini. Kecuali. Kata kuncinya adalah menyusun rancangan pembelajaran. Dan kecuali. Berarti cari yang bukan ya. Oke, yang A. Menyusun silabus dan rencana pembelajaran. Oh ya tentu, dalam menyusun rancangan pembelajaran kita harus menyusun silabus, RPP, ya kan? Berarti bukan A jawabannya. B. Merancang kerangka pengalaman belajar. Ya, ini juga menjadi salah satu stepnya. Yang C. Membuat rancangan evaluasi proses dan penilaian. Jelas, karena dalam menyusun rancangan pembelajaran kita harus mengevaluasi atau memberikan penilaian. Berarti jawaban di sini adalah D. Karena menata setting untuk pembelajaran adalah salah satu kegiatan pengelolaan kelas, bukan menyusun rancangan pembelajaran. Jelas, bedakan ya antara menyusun rancangan pembelajaran dan mengelola kelas. Nah, ini dia ada rangkuman bagaimana cara menyusun rancangan pembelajaran berdasarkan strategi yang telah dipilih. Kalian bisa pause dan baca sendiri teman-teman. Oke, berikutnya prinsip-prinsip profesional sebagaimana dinyatakan pada Undang-Undang Kependidikan Bab 2 Pasal 7 ada 9. Salah satunya adalah, harusnya kalau kayak gini kalian hafal sih, tapi kalau nggak hafal nggak apa-apa. Langkah atau strategi menjawab soal seperti ini adalah baca pilihannya. Oke, kita lihat. A. Memiliki aktualisasi yang tinggi. B. Memiliki kemampuan untuk berkomunikasi. C. Memperoleh penghasilan yang ditentukan dengan prestasi kerja. D. Memiliki tujuan pembelajaran yang jelas. Nah, sebenarnya kalian gak hafal tapi bisa jawab loh. Kata kuncinya adalah profesional. Profesional itu nggak ada kaitannya dengan aktualisasi yang tinggi.
aktualisasi yang tinggi itu kaitannya dengan kepribadian, bukan profesional ya. Berikutnya pilihan yang B juga masih salah, memiliki kemampuan untuk berkomunikasi. Komunikasi juga nggak ada kaitannya dengan profesional. Komunikasi itu nanti kaitannya dengan sosial, cara kita komunikasi dengan lingkungan sekitar. Nah, yang D memiliki tujuan pembelajaran yang jelas. Ini juga bukan tentang prinsip profesional, karena tujuan pembelajaran yang berkaitan dengan proses pembelajaran itu kaitannya dengan prinsip atau kaitannya dengan kompetensi pedagogi. Berarti jelas nomor 18 prinsip-prinsip profesional, jawabannya adalah C. Memperoleh penghasilan sesuai dengan prestasi. Nah, ini dia soal nomor 19. Guru atau pendidik yang memiliki etos kerja mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Kecuali etos kerja itu kan semangat bekerja ya. A. Melaksanakan tugas secara mandiri. Ya kalau etos kerja mau mandiri mau sama-sama ya bisa. Kayaknya jawabannya yang A deh, karena kecuali. Oke, kita lanjut. Bekerja keras, jelas. Guru yang pekerja keras adalah guru yang memiliki etos kerja bagus. Berikutnya adalah C. Melaksanakan tugas secara bertanggung jawab. Iya dong, kalau memiliki etos kerja bagus harus bertanggung jawab. Dan D adalah mengembangkan diri. Betul. Jawabannya nomor 19 adalah A. Jadi, guru yang memiliki etos kerja baik itu bisa melaksanakan tugas secara mandiri maupun dengan tim atau kelompok. Jadi mau mandiri, kelompok. Kalau guru itu semangat bertanggung jawab ya berarti tandanya memiliki etos kerja yang baik. Oke, soal terakhir. Perhatikan beberapa petunjuk berikut. Yang pertama, mengajukan beberapa pertanyaan untuk merefleksikan tipe pemahaman yang berbeda. 2. Tidak memberikan pertanyaan pada bagian yang tidak jelas. 3. Menghindari pertanyaan yang bermakna ganda. Dan 4. Tidak memberikan pertanyaan. Nah, kegiatan-kegiatan di atas merupakan bagian dalam aspek B, teknik bertanya. Jadi yang disebutkan di atas itu merupakan aspek-aspek pada teknik bertanya. Jelas? Nah, itu dia tadi soal terakhir di part 2 ini, and this question will be continued to the part 3. Nanti ada part 3-nya yaitu masih dengan sosial dan kepribadian, lebih cenderung ke sosialnya kayaknya ya nanti part 3-nya. Tungguin aja teman-teman, jangan lupa like this video and subscribe this channel. Bye, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.